Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Susi Ratnasari, NIM 18140800046 dari jurusan Tadris IPA Fisika BP 18 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Nah, kali ini Susi akan menjelaskan bab 4 dan bab 5 metodologi penelitian dengan dosen pengampu Dr. Milyasari SPD MSI. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Susi Ratnasari. Nah, kali ini Susi akan menjelaskan materi bab 4 dan bab 5 metodologi penelitian. Nah, Susi akan menjelaskan tentang mendeskripsikan data dalam penelitian. Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang berguna untuk memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Nah, di sini ada penelitian eksperimen. Susi akan bahas satu persatu. Yang pertama itu tentang penelitian eksperimen. Nah, instrumen yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini adalah angket dan tes esai. Nah, teman-teman bisa melihat di sini pada kategori motivasi kelas kontrol, yaitu motivasinya sedang. Sedangkan untuk kategori motivasi kelas kontrol yang kedua sedang juga, yaitu 72%. Nah, ini teman-teman bisa melihat. Selanjutnya yaitu penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif. Pada tabel di samping memiliki presentase paling dominan yaitu kategori baik sebesar 55,2% atau 69 dari 125 siswa. Nah, ini merupakan tabel adopsi dari sikap ilmiah siswa di SMA Ferdi Ferry Putra Kota Jambi. Selanjutnya yaitu penelitian R&D atau penelitian pengembangan. Nah, pada penelitian ini ada hasil tahapan analisis, yaitu analisis kurikulum menggunakan kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran. Karakteristik kurikulum 2013 yaitu mengembangkan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu analisis kebutuhan. Bahan ajar yang digunakan masih berupa media cetak, belum adanya bahan yang berbasis teknologi, dan adanya keterbatasan waktu pembelajaran di sekolah menyebabkan materi belum seluruhnya tersampaikan oleh pendidik, sedangkan materi yang diajarkan cukup banyak, serta peserta didik masih sulit dalam memahami isi materi tersebut. Nah, yang ketiga, analisis materi. Nah, pada analisis materi ini, materi pembelajaran tentang teori kinetik gas dan hukum termodinamika adalah salah satu materi fisika yang sulit dipahami peserta didik karena materi ini bersifat abstrak. Nah, untuk penelitian dan R&D ada hasil tahapan implementasinya. Nih, teman-teman bisa melihat, yaitu ada uji praktikalisasi dan uji efektivitas. Selanjutnya ada hasil tahapan pengembangan. Yang A ada uji validasi. Nah, ini merupakan grafik rata-rata uji validitas produk. Selanjutnya penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, pada penelitian ini Susi mencantumkan dua tabel. Tabel yang pertama yaitu rekap keaktifan belajar mahasiswa selama melakukan critical review artikel ilmiah siklus 1. Nah, di sini ada tingkat keaktifan siswa dan aspek yang diamati atau jumlah mahasiswa. Pada jumlah pertama ada yang sangat aktif, yaitu berjumlah 48, 39, 48, dan 2. Nah, yang untuk 1 itu kategori membaca, sedangkan untuk nomor 2 itu kategori mencatat, yang untuk nomor 3 menyusun hasil kajian, dan yang kategori nomor 4 mengajukan pertanyaan atau jawaban. Nah, ini adalah tabel dari rekap keaktifan belajar mahasiswa selama melakukan critical review artikel ilmiah siklus 1. Nah, untuk siklus 2-nya,
Untuk siklus 2-nya yaitu tabel rekap keaktifan belajar mahasiswa selama melakukan critical review artikel ilmiah siklus 2. Nah, pada penelitian tindakan kelas ini mempunyai 2 siklus, yang siklus pertama dan siklus yang kedua. Sedangkan siklus yang kedua yaitu ada tingkat keaktifannya juga dan ada aspek yang diamati dengan kategori nomor 1 itu membaca, nomor 2 mencatat, nomor 3 menyusun hasil kajian, dan nomor 4 mengajukan pertanyaan atau jawaban. Selanjutnya yaitu analisis data. Nah, pada penelitian eksperimen menggunakan teknik cluster random sampling. Instrumen yang digunakan yaitu angket dan tes esai. Data dianalisis dengan menggunakan uji T dengan SPSS versi 16.0. Sedangkan untuk penelitian deskriptif, penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif. Selanjutnya, pembahasan penelitian. Nah, Susi akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama untuk penelitian eksperimen. Nah, ini adalah perbedaan motivasi kelas eksperimen dan kelas sampel terlihat tidak terlalu signifikan. Perbandingan presentase kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada gambar 3. Sedangkan pada kelas eksperimen itu motivasi siswanya itu sedang, dan kelas kontrolnya yang paling tinggi ada motivasinya sama-sama sedang dan berkisaran di antara nilai 60-70%. Sedangkan yang untuk nomor 2 yaitu penelitian deskriptif. Pada penelitian deskriptif ini ada 3 faktor. Yang pertama, adopsi dari sikap ilmiah. Yang kedua, ketertarikan memperbanyak waktu belajar fisika. Dan yang ketiga, ketertarikan berkarir di fisika. Selanjutnya pembahasan penelitian untuk jenis penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, ini adalah tabel rekap nilai proposal mahasiswa yang disusun setelah melakukan critical review ilmiah. Nah, ini ada rentang nilai dan jumlah mahasiswanya. Rentang nilai 86 sampai 100 ada jumlah 2 mahasiswa, sedangkan rentang nilai 81 sampai 85 28 mahasiswa, dan rentang nilai 71 sampai 80 ada 7 mahasiswa, dan 66 sampai 70 itu ada 11 mahasiswa. Jadi jumlahnya itu 48. Sedangkan pada tabel 4 yaitu sikap mahasiswa setelah pembelajaran menerapkan kajian kritis artikel ilmiah. Di sini ada pernyataan dan juga ada jumlah mahasiswa dengan kategori sangat setuju atau setuju. Yang kedua yaitu penelitian R dan D. Pada penelitian R dan D, pembahasan dilakukan dengan membahas yang pertama validitas produk, yang kedua praktikalisasi produk, dan yang ketiga analisis efektivitas. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti. Nah, pada penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas, keterbatasan penelitian yaitu kesungguhan belajar siswa saat penelitian dilakukan merupakan hal-hal yang berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Sedangkan untuk penelitian eksperimen banyak menyita waktu belajar siswa, padahal siswa diharuskan mempelajari banyak materi. Nah, sedangkan untuk penelitian deskriptif, keterbatasan penelitiannya yaitu hanya menggunakan satu variabel untuk melihat pengaruh kinerja dalam sebuah organisasi, yaitu kepuasan kerja. Padahal masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja di dalam organisasi. Selanjutnya, menyusun kesimpulan. Nah, pada penelitian R dan D, judulnya yaitu Susi mengambil judulnya modul fisika berbasis contextual teaching and learning menggunakan aplikasi Keysoft Flipbook Maker untuk meningkatkan literasi sains peserta didik SMA atau MA kelas 11. Nah, di sini Susi memaparkan kesimpulannya
yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang e-modul fisika berbasis CTL menggunakan quiz of flip bookmaker pada materi teori kinetik gas dan hukum termodinamika, yaitu telah dikembangkan e-modul fisika berbasis CTL menggunakan aplikasi quiz of flip bookmaker untuk meningkatkan literasi sains peserta didik. Telah dihasilkan e-modul pembelajaran yang sangat valid, sangat praktis, dan sangat efektif. E-modul fisika berbasis CTL menggunakan quiz of flip bookmaker tersebut validitas isi atau materi 83,33% dengan kategori sangat valid. Nah, jadi validitas media 90,90% dengan kategori sangat valid dan validitas bahasa 90% dengan kategori sangat valid, mempunyai nilai rata-rata 88% dengan kategori sangat valid. Nah, kepraktisan e-modul fisika berbasis CTL menggunakan quiz of flip bookmaker oleh pendidik yaitu 79,33% dengan kategori praktis. Oleh peserta didik 90,26% dengan kategori sangat praktis. Nah, ini merupakan kesimpulan dari penelitian R dan D. Selanjutnya untuk penelitian PTK, Susi mengambil judul yaitu penerapan critical review artikel pembelajaran IPA untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun proposal skripsi. Ini merupakan tujuan dari penelitian dan Susi juga memaparkan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan penerapan critical review atau kajian kritis terhadap artikel ilmiah dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun proposal penelitian. Nah, selanjutnya penelitian eksperimen dengan judul penerapan model pembelajaran Arias berbantuan video terhadap motivasi dan pembahasan konsep fisika peserta didik kelas 8 MTSN Durian Tarung. Di sini ada tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui perbedaan motivasi dan pemahaman konsep fisika dengan penerapan model pembelajaran Arias berbantuan video yang lebih baik dari model konvensional di kelas 8 di MTSN Durian Tarung. Ini merupakan kesimpulannya. Nah, selanjutnya penelitian deskriptif dengan judul penelitian yaitu deskripsi sikap siswa, adopsi sikap ilmiah, ketertarikan memperbanyak waktu belajar fisika, dan ketertarikan berkarir di bidang fisika. Nah, ada tujuan penelitian dan ada penutup atau kesimpulannya. Selanjutnya yaitu saran dan implikasi. Pada penelitian R dan D, sarannya agar setiap SMA menerapkan model dan modul pembelajaran yang berbasis teknologi dan tidak lagi menggunakan modul pembelajaran yang bersifat konvensional. Sedangkan untuk nomor 2, pada peneliti selanjutnya yang berminat melanjutkan pengembangan e-modul pembelajaran fisika berbasis CTL menggunakan quiz of flip bookmaker diharapkan menguji cobakan pada banyak kelas atau sekolah. Nah, ini untuk penelitian PTK-nya. Saran dan implikasinya yaitu saran yang diberikan demi memperbaiki penelitian yang berupa mengatasi permasalahan kemampuan mahasiswa dalam menyusun skripsi. Yang pertama, sebelum menyusun proposal skripsi, mahasiswa membutuhkan latihan dalam pembelajaran yaitu melalui kegiatan mengkaji artikel ilmiah. Selain dapat memberikan pengalaman nyata, sekaligus mahasiswa akan memiliki budaya menghargai karya pendahulu. Yang kedua, apabila ingin memberikan pengalaman dalam bentuk mengkaji artikel ilmiah bagi mahasiswa, perlu diawali dengan dorongan kuat tentang manfaat dari kegiatan tersebut, mengingat tingkat kebutuhan yang tinggi dalam belajar dapat menciptakan kemandirian belajar. Selanjutnya, itulah penjelasan dari bab 4 dan bab 5 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.